Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila, NPM A1A018094, mata kuliah TIK, dosen pengampu Bapak Rio Kurniawan MPD. PowerPoint yang saya tampilkan bertema pendidikan di masa pandemi, dengan judul "Sudah efektifkah metode belajar dari rumah di tengah pandemi di Indonesia?" Materi yang pertama yaitu metode yang digunakan dalam pembelajaran di masa pandemi. 1. Project-based learning. Project-based learning ini memiliki tujuan untuk memberikan pelatihan kepada pelajar untuk lebih bisa berkolaborasi, gotong royong, dan empati dengan sesama. Metode project-based learning sangat efektif diterapkan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. 2. Daring method. Metode ini memanfaatkan jaringan online dan bisa membuat para siswa kreatif menggunakan fasilitas yang ada, seperti membuat konten dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar rumah maupun mengerjakan seluruh kegiatan belajar melalui sistem online. Metode ini sangat cocok diterapkan bagi pelajar yang berada pada kawasan zona merah. 3. Luring method. Luring metode adalah model pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. 4. Home visit method. Home visit merupakan salah satu opsi pada metode pembelajaran saat pandemi ini. Metode ini mirip seperti kegiatan belajar mengajar yang disampaikan saat homeschooling. Jadi, pengajar mengadakan home visit ke rumah pelajar dalam waktu tertentu, dengan baik di bawah bimbingan guru. 5. Integrated curriculum. Metode ini akan lebih efektif bila merujuk pada project base, yang mana setiap kelas akan diberikan proyek yang relevan dengan mata pelajaran yang terkait. Dalam metode ini tidak hanya melibatkan satu mata pelajaran saja, namun juga mengaitkan materi pembelajaran dari mata pelajaran lainnya. Baiklah, selanjutnya problematika pembelajaran daring di masa pandemi. Permasalahan pembelajaran jarak jauh di antaranya adalah belum meratanya akses jaringan internet, gawai yang belum memadai, mahalnya biaya kuota, belum meratanya penguasaan iptek di kalangan pendidik atau guru, belum siapnya pelaksanaan proses pembelajaran mengajar menggunakan metode pembelajaran jarak jauh, dan kesulitan orang tua dalam mendampingi anak-anaknya melakukan kegiatan belajar mengajar menjadi kendala yang ditemui selama proses pembelajaran jarak jauh. Dan juga penyampaian materi serta bagi siswa yang menerima materi terkadang sulit dan kurang mengerti dengan jelas yang telah mereka pelajari. Kemudian, kelebihan penerapan e-learning. 1. Dapat dilakukan di mana saja. Komunikasi daring dapat di mana saja dan kapan saja dengan syarat terkoneksi dengan jaringan internet serta dapat diakses dengan mudah. 2. Efisiensi waktu. Komunikasi dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus bertemu langsung. 3. Waktu belajar fleksibel. Biasanya kebanyakan orang yang ingin belajar lagi tidak memiliki waktu yang cukup, sebab mungkin waktu Anda sudah digunakan untuk bekerja. E-learning ini adalah solusinya. Waktu untuk belajar bisa dilakukan kapan saja tanpa terikat dengan jam belajar. 4. Wawasan yang luas. Dengan e-learning, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui. Dikarenakan beberapa materi pelajaran yang tersedia di e-learning belum tersedia dalam media cetak seperti buku, yang sering digunakan dalam metode belajar mengajar konvensional. Pelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Berikutnya, contoh aplikasi penerapan komunikasi daring atau komunikasi online. Adapun contohnya yaitu 1. Website. Yaitu sebuah sistem yang mempresentasikan informasi yang tersimpan dalam bentuk teks, gambar, audio, atau video dalam internet web server ke dalam bentuk hypertext sehingga dapat diakses dan dilihat pengguna internet. Website memiliki berbagai fungsi seperti sebagai media komunikasi, menyebarkan informasi, edukasi, atau sebagai media promosi dan pemasaran. Website digunakan juga dalam pengunggahan teks,
Biasanya, tugas yang berbentuk file juga sering diunggah melalui website. 2. Email atau electronic mail merupakan sebuah bentuk berkomunikasi dengan cara surat menyurat. Pesan yang dikirimkan berupa data digital. Pesan tersebut dikirimkan kepada penerimanya melalui jaringan internet, misalnya dengan Google Mail, Yahoo Mail, Hotmail, dan sebagainya. 3. Forum online. Forum online sebagai media diskusi online antar anggota yang tergabung dalam satu grup atau kelompok tertentu. Suatu forum biasanya membahas topik tertentu, dan anggotanya dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya. Pesan atau informasi yang disampaikan dalam forum bisa berupa teks, audio, atau video. Forum online ini biasanya dilakukan melalui WhatsApp atau Telegram. 4. Video conference. Video conference digunakan agar dapat saling bertatap muka satu sama lain, sehingga seakan-akan bertemu langsung dengan lawan bicara. Aplikasi video conference biasanya Skype, namun aplikasi yang lazim digunakan saat ini adalah Zoom dan Google Meet. Sudahkah efektif pembelajaran daring ini? Beberapa guru di sekolah mengaku jika pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Berdasarkan pengalaman mengajar secara daring, sistem ini hanya efektif untuk memberi penugasan, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Langkah efektif yang dapat dilakukan pada pembelajaran daring di masa pandemi. Adapun langkahnya yaitu langkah bagi siswa. 1. Belajar dalam waktu singkat dengan rutin. 2. Disiplin mengatur waktu. 3. Fokus saat belajar, agar materi pelajaran bisa dicerna dengan baik. 4. Berhenti saat lelah. Terkadang belajar online untuk waktu lama malah membuat kita cepat lelah, seperti penglihatan yang terlalu lama melihat layar. 5. Tulis ulang materi pelajaran. Menulis ulang materi pelajaran membuat seseorang lebih mudah mengingat informasi yang sudah diterima. Langkah bagi guru. Harus dapat menguasai teknologi serta menjaga komunikasi dengan siswa dan orang tua siswa. Harus mampu mengendalikan konsentrasi anak didiknya walaupun tidak bertemu secara langsung. Meskipun proses pembelajaran daring tidak seefektif proses pembelajaran langsung, seorang guru harus dapat mencari cara dan menyiasati bagaimana agar kualitas belajar tetap baik. Di mana kita ketahui, pembelajaran daring ini sangat tidak mudah banyaknya rintangan yang terjadi karena tidak bertemu secara langsung. Meskipun proses pembelajaran daring tidak seefektif proses pembelajaran langsung, seorang guru harus dapat mencari cara dan menyiasati bagaimana agar kualitas belajar tetap baik. Di mana kita ketahui pembelajaran daring ini sangat tidak mudah. Banyaknya rintangan yang terjadi karena tidak bertemu secara langsung. Namun, guru harus selalu merasa happy, gembira, walau terkadang banyak keluhan-keluhan yang terjadi, agar pembelajaran berlangsung baik. Lalu, saling berinteraksi sesama guru dan pihak sekolah. Harus ada saling tukar pikiran antar guru lainnya, agar dapat saling membantu antar sesama. Bagaimana metode pembelajaran yang harus dilakukan? Slide terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Pembelajaran daring ini tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional atau tatap muka langsung, karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lingkup. Selain itu, materi yang disampaikan secara daring belum tentu bisa dipahami semua siswa. Sistem daring ini hanya efektif untuk memberi tugas, dan kemungkinan hasil pengerjaan tugas-tugas ini diberikan ketika siswa akan masuk, sehingga kemungkinan akan menumpuk. Maka, guru juga harus siap menggunakan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.
Guru harus mampu membuat model dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa di sekolahnya. Penggunaan beberapa aplikasi pada pembelajaran daring sangat membantu guru dalam proses pembelajaran ini. Guru harus terbiasa mengajar dengan memanfaatkan media daring kompleks yang harus dikemas dengan efektif, mudah diakses dan dipahami oleh siswa. Dengan demikian, guru dituntut mampu merancang dan mendesain pembelajaran daring yang ringan dan efektif dengan memanfaatkan perangkat atau media daring yang tepat dan sesuai dengan materi yang diajarkan. Walaupun dengan pembelajaran daring akan memberikan kesempatan lebih luas dalam mengeksplorasi materi yang akan diajarkan. Namun, guru harus mampu memilih dan membatasi sejauh mana cakupan materinya dan aplikasi yang cocok pada materi dan metode belajar yang digunakan. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.